Sudah muncul pertanyaan yang banyak nilai. Pertama, tadi ada pertanyaan dari diskusi dokter ini. Bagaimana hukumnya meninggalkan puasa Ramadan jika perusahaan atau LPK yang mengirim, LPK ini lembaga pengiriman hanya ini Pak, pokoknya lembaganya ya, yang mengirim trainee tersebut ya melarang puasa karena alasan keselamatan. Itu dia. Tahun pertengahan surah kedua Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Allah menyampaikan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridha satu aw 'ala safar dua fa'idatu min ayyamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu tiga fidyatun ta'amu miskin. Tapi belum selesai faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, saya pandang tidak semua hamba-hambaku mampu berpuasa. Ada di antara mereka yang tidak punya kemampuan. Ini terbagi kepada 3 golongan kata Allah. Yang golongan pertama, teman-teman sekalian, yang memang divonis sakit. Maka minkum maridha. Sakit di sini, sakitnya memang divonis secara medis tak mungkin berpuasa. Kalau berpuasa bisa memperparah penyakitnya. Bukan sakit biasa. Ya keiris misalnya kan tiba-tiba buka puasa, berkeselio buka puasa, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, makna sakit ini juga dikiaskan kepada sakit. Jadi dia nggak sakit fisik, cuman seperti orang sakit nggak bisa puasa. Siapa diantaranya? Ibu hamil dan atau menyusui. Ibu hamil dan atau menyusui. Jadi kalau khawatir ibu hamil, ibu menyusui, dia butuh 2.200 sampai 2.600 kalori. Ya khawatir kekurangan karena kandungan dia lemah di situ. Karena khawatir. Kalau khawatir pada dirinya saja, maka dia boleh berbuka. Silakan buka. Gak usah puasa. Nanti di luar Ramadan dia qadha. Ya qadha. Kalau khawatir kepada bayinya bukan kepada ibunya, sebetulnya bisa puasa tapi khawatir bayinya. Maka di sini ada 2 pendapat. Kata Imam Syafi'i, dia qadha setelah Ramadan dan tambah dengan kafarat memberikan makan fidyah maksudnya. Ya fidyah untuk satu orang miskin. Imam yang lainnya mengatakan, cuma ada satu saja. Ya sudah nggak usah ada kafarat yang lain, cukup diqadha saja karena sama dengan hukum yang lainnya, dia nggak puasa silakan dia qadha. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, au 'ala safar, perjalanan jauh. Perjalanan jauh ini yang dimaksudkan ada yang memandang 2 hal. Satu dari segi jarak, ya masafah. Orang dulu memaknainya 82 kilo. Orang sekarang memaknainya dengan perjalanan yang sekiranya bisa mengaburkan zona waktu. Ya, jadi zona waktunya berubah dengan cepat. Baru terbang 3 jam sudah gelap. 3 jam lagi, misalnya terang lagi, kan? Kalau seperti itu dipahami nanti ada puasa singkat, maka yang punya uang tinggal terbang aja. Baru 10 hari udah selesai 30 hari kan puasanya. Terbang sini buka, terbang sini puasa lagi, terbang sini sahur, maksudnya buka lagi. Maka pada yang seperti ini dia buka. Atau yang kedua masyaqqah itu kadang kesulitan. Karena dia sedang perjalanan, sulit dia. Dia capek berat. Pernah ada seorang laki-laki di perjalanan Nabi, tiba-tiba dia kelelahan di bawah pohon. Lelah, capek, kasihan. Nabi turun. Kata Nabi katakan, kenapa kamu? Mabika. Kata orang ini, as-shaim, saya puasa. Kata Nabi, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak bagus kamu puasa di jalan yang kamu nggak kuat di situ karena berat. Bukan karena jaraknya, karena sulitnya. Anda kalau sekarang pulang ke Indonesia, ke Jakarta, misal Anda dari Jakarta ke Bekasi dengan Jakarta ke Semarang, jauh mana? Semarang kan? Anda berangkat jam 12 dari Jakarta, ada yang ke Semarang, ke Bekasi. Ke Semarang pakai pesawat, ke Bekasi pakai beca. Sampai mana? Ke Bekasi. Beca, kayu lagi kena macet lagi, nggak boleh sini. Mau naik tol beca kayu nggak bisa, padahal dia bawa beca, gitu kan? Nggak bisa keluar, lebih capek lagi. Nah, apa persoalannya? Karena masyaqqah kesulitan dia boleh berbuka. Nah, kemudian yang ketiga, ini masuk pada pertanyaan intinya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang dirasakan berat pada saat untuk berpuasa. Berat, karena memang apa yang sedang dia tempuh ada masalah kehidupannya dan berat pada saat untuk menunaikannya. Kalau memang dipandang betul-betul berat, dia tak mampu, sama sekali tidak bisa, maka boleh pada saat itu kemudian dia berbuka. Boleh, kalau memang dipandang pada saat itu benar-benar dan terkait dengan masalah hidupnya yang lebih besar lagi. Maka silakan nanti wa antasumu khairul lakum, jangan dulu fidyah. Kalau dipandang mampu mengganti, kemudian aja dia ganti. Tapi kalau secara medis ini memang nggak bisa puasa selama hidupnya, nggak bisa sama sekali. Fisiknya nggak bisa, dia lumpuh atau sedang terapi atau sedang mengatasi suatu persoalan hidup misalnya, atau koma misalnya, nggak bangun-bangun. Ya ada yang seperti itu di Timur Tengah sekarang ada perempuan 25 tahun koma, bangun lagi. Ya kalau sudah bangun begitu nggak luar biasa gitu, nggak bisa tuh orang seperti itu. Di kolbok berapa sudah nggak ingat. Maka kalau yang seperti itu dia nggak mampu dipandang secara medis, maka silakan ganti dengan fidyah. Nggak usah ganti puasa di kemudian hari. Jadi kalau kondisinya memang betul-betul nggak bisa dia puasa, dia boleh berbuka dan dia ganti di kemudian hari. Tapi kalau memang itu hanya kekhawatiran saja, maka bisa ditempuh cara yang kedua seperti pertanyaan yang pernah muncul 2 tahun lalu.
Bagaimana caranya? Tunjukkan bahwa dengan puasa itu justru energi kita lebih bertambah, lebih semangat. Bukankah Nabi saat puasa perang Badar bukan tidur? Nabi saat puasa perang Badar, beraktivitas, berangkat kerja macam-macam. Maka Anda tunjukkan. Bahkan kalau bisa, effort Anda tuh effortnya tunjukkan 2 kali lipat sehingga orang paham. Bos Anda malah mengatakan, bisa nggak tiap hari Ramadan? Tunjukin lebih semangat lagi. Jam 7 masuk kantor, jam 6 Anda datang. Buktikan. Kalau Anda buktikan Anda kuat, Anda semangat dan sebagainya, dia akan lihat. Gak ada alasan bagi dia menyelah Anda. Itu pernah saya sampaikan pada kawan saya di Jepang, dan dia praktekkan. Begitu dipraktekkan, manajernya malu sendiri. Awalnya malah nggak bisa. Kamu bisa lemah, nggak sempurna pekerjaan sih. Kalau tunjukkan. Jam berapa masuk kantor? Jam 8, datang jam 7. Kalau perlu tungguin sampai manajer datang. Apa kabar? Kerjain. Kalau perlu yang lain pulang, aku nungguin. Tunjukkan pada dia dengan puasa, kamu lebih kuat. Begitu sudah kelihatan makin bagus, besoknya nanya. Kalau bisa kamu puasa aja besok. Karena puasa. Saya kira itu solusi yang paling bagus ya. Dan tampilkan dengan bijak. Quran surah ke-16 ayat 125. Kalau ada orang belum tahu, jangan dimarahi, diberitahu. Karena orang belum tahu di debat. Capek kan? Terangkan dengan baik, masuk dengan hikmah. Begitu paham dengan hikmah, kita bisa menggunakan dengan baik. Kadang masalah seperti ini tidak juga pelik teman-teman. Sederhana kadang-kadang, cuman kalau cara menjelaskannya tidak bagus, jadi konflik. Ada orang sholat nih, ini sering di Indonesia, susah merapatkan barisan. Imamnya meluruskan, tidak bagus caranya. Pak, coba rapatkan. Bapak ini apa nggak paham rapat? Jadi keluar. Kamu siapa di sini? Sudah 10 tahun di sini. Padahal pasti baru 5 tahun di bawah. Tapi kalau kita caranya bagus kan enak, Pak. Silakan dirapatkan. Biasa aja lah ngurus masing-masing. Oh begitu. Gak apa-apa kalau Bapak nggak mau rapat, Bapak jadi imam aja. Imam tuh gak usah rapatkan begitu. Ya saya makmum gitu. Nah, seperti itu enak jalannya. Sekiranya ya, belum ada lagi. Ada yang lain? Baik, jangan bayar. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Selanjutnya mungkin yang penting juga ya, walaupun agak tidak terkait dengan Ramadan. Bagi yang tinggal di sini, saya pernah membaca hadis ya, yang ketika makan daging menjadi halal dengan Bismillah asbab. Ya, seorang Ansor datang temu dan memberikan daging dan beliau bertanya pada Rasul. Mungkin intinya, bolehkah halal maksudnya terkait dengan daging yang tidak disembelih dengan tadi baca basmalah itu bolehkah tidak dimakan dengan tadi baca basmalah? Dan juga mungkin yang sedikit berkaitan itu tentang jadi ada restoran misalnya di situ ada menu babinya gitu. Nah, itu bagaimana? Baik teman-teman, Quran surah ke-5 ayat ke-3 paling kanan sebelah atas, kemudian sebelumnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 173 paling kiri pertengahan. Fokus baik-baik teman-teman. Yang kedua, sebelum ayat ini saya sampaikan, Anda mesti teliti sekali untuk belajar hadis. Hadis tidak bisa dipahami dengan terjemahan, termasuk juga Al-Quran. Harus ada ilmunya. Nanti ada ilmu Quran, ada ilmu hadis disebut dengan mustalah hadis. Ada asbabun nuzul sebab kenapa turun, ada asbabul wurud sebab kenapa Nabi menyampaikan itu. Kondisinya bisa beda-beda. Dalam kondisi yang normal, maka Allah sampaikan beberapa yang diharamkan. Hati-hati, ya. Sepakat para ulama, kemudian teman-teman, kalimat alikumul maitat wa dam wa lahmul khinzir. Ya, kemudian ada kalimat wa ma uhilla li ghairillah bi. Di Al-Baqarah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hati-hati, kata Allah diharamkan bagi kalian beberapa jenis-jenis yang berikut ini. Cuma sedikit, jangan ini halal semua. Kalau ada yang halal, kenapa cari yang haram? Kalau ada yang halal, kenapa cari yang haram? Haram itu sifatnya ujian untuk menguji keimanan kita kepada Allah. Ya kalau Anda memang iman itu kan seperti cinta, dua-duanya butuh pembuktian. Jadi kalau nggak ada pembuktian, apa bukti cinta Anda kepada Allah? Makanya ketika Anda mengatakan cinta pada Allah, Allah minta buktinya. Buka Quran surah ketiga ayat ke-31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, serius cintanya, buktikan cinta itu. Ikuti tuntunan Nabi. Ya, kita cinta pada Allah, beriman, bukti imannya apa? Amal soleh. Anda kan cinta dengan pasangan, ada buktinya. Jangan percaya ya, akhwat-akhwat perempuan-perempuan yang belum menikah. Jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan saya mencintai. Jangan percaya. Katakan padanya, buktikan kata-kata cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Butuh bukti. Aku nggak butuh motor mau seperti Dilan membawa boncengan kawannya. Yang dibutuhkan BPKB kita. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua. Sama dalam iman juga begitu, butuh pembuktian. Makanya pembuktiannya ada halal, ada haram, ada perintah, ada larangan. Kan begitu, diperintahkan kerjakan, dilarang tinggalkan, sederhana. Very easy. Ya, do it or leave it. Kerjakan atau tinggalkan, sudah selesai. Kata Allah ini yang haram, tinggalkan. Ini yang halal, sudah dekati. Apa yang tadi disebutkan yang haram diantaranya? Yang disembelih karena selain asma Allah, sembelih aja. Ya.
Ayam halal, tapi kalau disembelih bukan karena nama Allah, ya haram jadinya. Sudah kambing halal, disembelih bukan karena nama Allah, haram jadinya. Ada juga yang sudah haram, mau disembelih pakai bismillah pun haram juga. Babi misalnya. Udah mau pakai bismillah untuk masa astagfirullah nggak akan mungkin. Astagfirullah bismillahirrahmanirrahim. Halal, haram. Tapi kalau bicara haram, tidak selesai. Paham ya? Jadi yang pertama, tidak berubah status sesuatu yang haram dengan mengucapkan bismillah. Nah, kecuali dalam kondisi hadis tadi, dalam kondisi darurat. Darurat dalam fikih punya kaidah sendiri, namanya ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang punya terlarang menjadi halal. Karena sebab darurat. Bahkan yang halal menjadi haram karena keadaan darurat. Ada, misal menikah itu halal. Tapi karena kondisi darurat, misalnya pasangan diketahui mendolimi pasangan yang lain. Misalnya, maaf, suami sering mukulin istri, mengancam nyawa, melarang ibadah. Hak nikahnya halal, tapi ketika menjadi darurat, madarat bagi istrinya haram ketika pernikahan. Hukumnya bukan cerai lagi, fasah. Dipisahkan oleh hakim, fasah. Fasah itu sama dengan talak 3 hukumnya. Pisahkan. Dengan syarat nanti kalau dia sudah bisa menjadi baik, baru ditinjau kembali. Nah, ada yang haram, haram mutlak. Babi misalnya, haram, mutlak haram. Anda sedang berada di Jepang, daerah terpencil sekali. Tiba-tiba sedang tugas ke daerah itu, ayam gak ada, kambing gak ada, yang halal kan apa? Yang ada cuma babi. Sehari tahan makan, 2 hari mulai lapar, 3 hari kelaparan. Pertanyaan saya, dalam kondisi begitu boleh nggak makan babi? Tidak, babi besar begitu nggak bisa. Beli dulu, kemudian dagingnya ambil sebagian, boleh. Baru Anda makan menghilangkan lapar dengan baca bismillah, itu yang disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Bukan untuk menikmati, tapi untuk menghilangkan lapar. Bukan menikmati. Enak juga ya. Hilang lapar Anda, selesai. Nah, sambil Anda menghilangkan lapar itu cari yang halal. Berangkat, calling teman. Ya, calling teman. 50-50 jangan dipakai. Calling, sampaikan. Tiba-tiba Anda menemukan ayam. Babi ada, ayam sudah ada. Apa masih boleh makan babi? Tidak, sudah haram hukumnya. Ganti makan ayam pada saat itu, sembelih ayamnya, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jelas sampai sini? Baik, jadi teman-teman sekalian, itulah hukumnya dan terkait dengan hadis yang disampaikan tadi. Kalau restoran Ustaz bagaimana di Jepang? Ada yang juga masak babinya, perhatikan apakah dimasak di tungku yang sama atau tidak, pancinya sama atau tidak. Memang kadang hidangannya berbeda. Ini ada babi, ini ada ayam rasa babi. Bisa. Karena apa? Kuahnya ada di situ, bisa, gitu kan? Ini apa? Tungkunya dimasak yang sama, coba lihat. Kalau meragukan, tanya dulu. Ragukan itu bukan ditinggalkan dulu, ragukan, tanya. Syubhat namanya. Ya, arba'in nomor hadis yang ke-6. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada yang halal jelas, yang haram jelas. Antara dua-duanya enggak jelas, tanyakan dulu. Pak, ini dimasaknya bagaimana? Masaknya berbeda Pak, kalau babi itu sebelah sana. Ini yang masaknya juga lain. Kalau yang ayam, ini yang muslim. Hidangannya begini, cicitnya begini, ini halal Pak insyaAllah. Maka silahkan nikmati. Tapi kalau Anda masih ragu misalnya kelihatannya bercampur, bolak-balik gini-gini, sudah tinggalkan. Famanita kasyubhat, faqadistabra li irdihi wa dinihi. Kalau dia bisa menjauhinya, cari yang halal, maka selamatlah keagamaannya dan selamat kehormatannya. Jelas ya? Yang halal-halal itu yang di laut-laut itu paling enak. Di Jepang kan banyak laut-laut. Itu yang paling enak. Ya? Al-hillu. Awas hati-hati, tahuru ma'uhu wal-hillu maitatuhu. Ya? Di laut itu airnya itu suci dan semua bahkan bangkai ikannya pun halal untuk dimakan. Boleh, silakan. Ustaz, bagaimana kalau bagi laut? Apakah boleh juga? Nah, ya, yang haram ya di laut itu cuma kucing dulu. Dan ini ya kita break sebentar ya, untuk kita agak istirahat. Pada dimulai, Ustadz Buya yang udah datang.